Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita film animasi, yang berjudul The Fantasy Cave Sun Wukong Movie 2. Film ini menceritakan tentang seorang siluman kera yaitu Sun Wukong, yang balas dendam terhadap dewa iblis penguasa jagat semesta. Daripada kalian semua penasaran, langsung saja kita mulai videonya. Film dimulai dengan diperlihatkan Dewa Rulai dan Dewa Sasin, yang menugaskan Biksu Tong untuk mengambil kitab suci. Dewa Sasin memberikan lingkaran emas untuk dipakaikan kepada Wukong sebagai kontrol jika ia melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Tetapi di sini Dewa Rulai mengatakan, jika saat ini Sun Wukong telah berhasil mengendalikan diri, dan ia tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu di luar batas. Mulai saat itu mereka adalah guru dan murid. 你我既是师徒，我便相信你，他值得信任。 Kemudian Sin berpindah ke sebuah gua yang terdapat 4 remaja, yang tengah melakukan penyerbuan terhadap Raja Iblis, yang bernama Raja Bao. Mereka adalah Bayan Muda, Beisi Muda, Heisi Muda. Penyerbuan yang mereka lakukan itu tentu untuk mengambil alih tahta Raja Iblis, yang saat ini dipimpin oleh Raja Bao. Ternyata Raja Bao sangatlah kuat, mereka bertiga pun tak sanggup melawannya. Bayan kemudian meminta semua teman-temannya itu untuk menyerang bersama-sama. Namun tak disangka salah satu temannya justru mengkhianati dan menusukkan pedang dari belakang. Akibat serangan itu ternyata cukup membuat Bayan sekarat, Raja Bao kemudian mencekik leher Bayan yang tak berdaya. Namun tiba-tiba sebuah aura mematikan terpancar dari tubuh Raja Iblis Bayan Muda, serta diikuti pula dengan munculnya lambang kelabang di leher Raja Bao. Dan dalam sekejap Raja Bao pun berhasil dikalahkan. Setelah menghabisi Raja Bao, Raja Iblis Bayan Muda juga menghabisi teman yang telah mengkhianatinya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, Raja Iblis Bayan telah dewasa dan memimpin Kekaisaran Iblis. Ia memerintahkan semua pasukannya agar menyerbu warga desa untuk dipaksa bekerja, menyelesaikan pembangunan artefak iblis sebelum bulan purnama tiba. Raja Iblis Bayan mengontrol pasukannya dengan menempelkan simbol kelabang di leher mereka. Sementara itu di tempat lain, Sun Wukong, Biksu Tong, Pat Kai dan Wu Jing, kini telah memasuki sebuah desa bernama Desa Chang'an. Semua orang yang melihat kedatangan rombongan Sun Wukong, langsung pergi menjauh dikarenakan mereka sangat menyeramkan. Biksu Tong dan Sun Wukong merasa ada yang aneh. Tak lama kemudian Sun Wukong menerobos masuk ke sebuah warung. Mereka dilayani oleh si pemilik warung, meskipun ia merasa sangat ketakutan. Di saat mereka semua sedang mengobrol, Wu Jing memberitahu gurunya jika ada yang tidak beres dengan dua pengunjung wanita yang ada di belakang mereka. Ternyata Sun Wukong dan Biksu Tong telah menyadari, namun berbeda dengan Pat Kai yang sedang asik menggoda dua wanita itu. Tak berselang lama pasukan iblis datang dan menyerang mereka. Ternyata para iblis ini merupakan pasukan dari kedua wanita tadi. Singkat cerita, kedua wanita siluman ini memasuki arena pertarungan, dan yang bertarung melawan Sun Wukong itu adalah Beisi, yang satunya lagi adalah Heisi yang telah kita lihat di awal film. Terjadilah pertarungan di antara mereka, Wukong versus Beisi, sementara yang lain melawan Heisi dan pasukan iblis. Pertarungan kecil-kecilan itu berlangsung cukup lama, dan membuat Heisi kewalahan. Ia pun segera berubah ke wujud aslinya, yang ternyata siluman ular putih. Di sisi lain Pat Kai yang bertarung melawan Heisi, namun justru Heisi melarikan diri karena muak melihat Pat Kai yang terus menggodanya. Disusul pula dengan Beisi yang juga segera melarikan diri. Sun Wukong segera pergi dan terus mengejarnya. Biksu Tong meminta Wukong untuk menghentikan pengejarannya, karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, jika di dalam diri Beisi masih tersimpan sebuah kebaikan. Karena ia sempat menyelamatkan seorang bocah yang hampir tertimpa reruntuhan. Kembali ke Wu Jing, ia masih bertarung melawan para pasukan iblis yang berusaha untuk menculik para warga. Tetapi dengan kedatangan Sun Wukong, para iblis itu akhirnya tertangkap dan tak bisa berbuat apa-apa. Setelah tertangkapnya para iblis, datanglah seorang pria bernama Suan Zeng, dan Suan Zeng ini dulunya merupakan senior dari Biksu Tong. Singkat cerita, ternyata Suan Zeng selama ini telah menyelidiki para iblis yang telah dikendalikan oleh simbol kelabang di leher mereka. Ia memberitahu jika para iblis ini dikendalikan oleh seorang raja iblis bernama Bayan yang tinggal di sebuah gua, bernama Gua Kongki.
Para warga yang telah dibantu tadi kemudian berterima kasih sekaligus meminta tolong karena anak-anak mereka telah diculik. Bahkan anak kecil yang tadi hampir tertimpa bangunan juga ikut meminta tolong, karena ayahnya menjadi salah satu tawanan Raja Iblis Bayan. Di sisi lain, Beishi dan juga Heishi melaporkan pertemuannya dengan Biksu Tong dan juga para murid-muridnya, yang merupakan para iblis yang sangat kuat. Salah satunya adalah Sun Wukong. Mendengar nama iblis kuat Sun Wukong, Raja Iblis Bayan memiliki sedikit rencana dan ingin menjadikan Wukong sebagai senjata menyerang alam surga, setelah artefak iblis bisa diselesaikan. Kembali ke Biksu Tong dan rombongan, mereka semua mencari sebuah petunjuk akan tempat markas dari para iblis. Dan tibalah mereka di sebuah kuil Buddha terbengkalai, di dalam kuil Patkai mengambil buah dan akan memakan buah itu. Namun tiba-tiba, buah itu ternyata adalah Heishi jelmaan dari iblis laba-laba. Heishi langsung menyerang dan menggantung mereka semua. Namun untungnya Wujing berhasil lepas dan segera membebaskan yang lainnya. Sun Wukong menyadari, jika dirinya lah yang sebenarnya menjadi incaran. Ia yang tahu Heishi si iblis laba-laba sangat benci dengan Patkai, Wukong menggunakan kemampuan berubah wujudnya untuk mengelabuinya. Heishi kemudian mengejar salah satu Patkai karena ia tak mampu membedakan mana yang asli dan yang palsu. Heishi membawa di antara salah satunya, yang ternyata itu adalah Patkai yang asli. Singkat cerita Biksu Tong serta lainnya mulai mencari pintu masuk menuju ke tempat Heishi. Dan mereka menemukan sebuah terowongan di bawah patung Buddha. Mereka semua memasuki terowongan itu dan kemudian terjatuh di sebuah lembah. Mereka kembali melanjutkan perjalanan di lembah tersebut untuk mencari keberadaan Patkai. Setelah berjalan cukup lama mereka kemudian memasuki sebuah sungai dan menemukan pakaian Patkai terpotong di sana. Biksu Tong sedikit ketakutan karena ia tak bisa berenang. Xuanzeng kemudian memberikan sebuah daun yang bisa mereka jadikan sebagai alat untuk melewati sungai tersebut. Namun sebuah kejadian langka terjadi. Mereka yang terlalu fokus mencari Patkai sampai-sampai melupakan Xuanzeng itu sendiri yang membuatnya harus berjalan kaki. Namun saat ia berlari untuk mengejar yang lain, tiba-tiba para iblis muncul dan akan menangkapnya. Kembali ke Sun Wukong, Biksu Tong dan Wujing. Dalam perjalanannya mereka menghadapi sebuah masalah, di mana para iblis dengan wujud manusia setengah ikan muncul dan menyerang mereka semua. Pertarungan pun kembali terjadi. Setelah menyelesaikan masalah dengan para iblis ikan, masalah lagi-lagi terjadi di mana mereka menghadapi sebuah air terjun yang sangat deras. Sesuatu yang dikhawatirkan adalah Biksu Tong yang tak bisa berenang dan Wujing yang berasal dari pasir jelas-jelas tidak boleh sampai terkena air, karena jika itu sampai terjadi maka Wujing akan segera musnah. Sun Wukong berusaha mengendalikan daun yang mereka naiki untuk menghindari air terjun. Tapi Biksu Tong yang sangat ingin menyelamatkan Patkai ingin menerobos air terjun meskipun ia sendiri tak bisa berenang. Sun Wukong yang tak bisa mencegah gurunya itu akhirnya mengikuti kemauannya. Biksu Tong segera menyuruh Wujing untuk memasuki topeng agar terlindung dari air. Biksu Tong akhirnya pingsan, beruntung Sun Wukong berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Kemudian mereka memasuki sebuah gunung es, karena situasinya tak memungkinkan Wukong meminta gurunya untuk berdiam saja dan ia yang akan mencari keberadaan Patkai. Tapi Biksu Tong menolak dan ingin menyelamatkan Patkai bersama-sama. Sedangkan di sisi lain Heishi mengurung Patkai di sebuah batu es untuk memancing Sun Wukong serta Biksu Tong menyelamatkannya. Kemudian mereka akhirnya menemukan keberadaan Patkai. Heishi yang sudah menunggu mereka berdua langsung menyerang untuk menjatuhkan Biksu Tong dan juga Wukong. Pertarungan kembali terjadi. Heishi merubah wujudnya menjadi iblis laba-laba. Sementara Biksu Tong bergelantungan di rantai untuk menyelamatkan Patkai. Saat pertarungan berlangsung, Raja Iblis Bayan menghampiri Biksu Tong, dan mengurungnya menggunakan sebuah pelindung yang tak bisa ditembus. Sun Wukong yang menyaksikan hal itu mencoba menghancurkan pelindungnya. Tujuan Raja Iblis Bayan ingin menghabisi Biksu Tong, karena dirinya ingin mengendalikan Wukong agar ikut mendirikan kerajaan iblis. Tapi karena Sun Wukong tidak terhasut, maka dari itu ia ingin menghabisi mereka semua di bawah reruntuhan es. Kembali ke Biksu Tong dan yang lainnya, mereka akhirnya benar-benar terjatuh di lembah gunung es. Bahkan untuk jalan keluar tidak terlihat sama sekali. Mereka semua sudah pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Mereka berempat kini sudah hampir mati membeku.
Tapi tiba-tiba saja Beishi siluman ular datang untuk menyelamatkan mereka semua. Singkat cerita Biksu Tong kembali tersadar dan bertemu lagi dengan seniornya Xuan Zhen. Di sana terlihat jika Beishi sedang tidak sadarkan diri. Xuan Zhen kemudian menceritakan kejadian sebenarnya mengenai Raja Siluman Bayan, yang telah dirasuki iblis selama bertahun-tahun. Selain merasuki Bayan, para iblis itu juga telah merasuki Beishi, yang membuatnya harus bersembunyi di tempat ini, dengan harapan suatu saat ada seseorang yang bisa membebaskannya. Xuan Zhen juga menceritakan mengenai artefak iblis yang sedang dibangun oleh Raja Iblis Bayan, yang berniat untuk membuat jalan bagi para iblis menguasai dunia. Dan jalan itu akan diaktifkan saat bulan purnama tiba, karena bulan purnama itu akan berlangsung kurang dari 1 jam dari sekarang. Untuk itu mereka segera bergegas pergi untuk menghentikan perbuatan Raja Iblis Bayan. Di sisi lain Raja Iblis Bayan sudah bersiap untuk mengaktifkan alat yang sudah diselesaikan. Sun Wukong langsung melesat dan mengambil batu yang ada di tangan Raja Iblis Bayan. Terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Raja Iblis Bayan bisa dihalau oleh Sun Wukong. Akan tetapi saat ia lengah, batu itu berhasil diambil oleh Heishi yang segera dilemparkannya pada Raja Iblis Bayan. Dengan kesempatan itu Raja Iblis Bayan segera menaruh batu itu di tempat yang telah dipersiapkan. Seketika mesin itu bereaksi dan membuat aliran lava menghantam perkampungan warga. Sun Wukong berusaha menghancurkan alat itu. Tapi pada kenyataannya jalan yang sudah dibuka sudah tidak bisa ditutup kembali. Sekalipun alatnya telah dihancurkan. Karena tak ada pilihan lain untuk menghentikan aliran lava, Sun Wukong terpaksa bertarung untuk menghentikan Raja Iblis Bayan. Di sisi lain Biksu Tong, Pat Kai dan Wu Jing juga melakukan pertarungan melawan para iblis yang terus bermunculan. Mereka sedikit dibuat kewalahan karena Heishi juga membantu para iblis itu. Kembali ke Sun Wukong, ia berhasil membuat Raja Iblis Bayan terdesak dan hampir saja membunuhnya. Tapi Raja Iblis Bayan justru memanfaatkan itu untuk mempengaruhi pikiran Sun Wukong dan juga menghasutnya. Sun Wukong menjerit dan jiwanya memasuki alam iblis yang seakan-akan dipenuhi dengan mata. Sun Wukong meronta-ronta kesakitan yang membuatnya tak terkendali. Seketika Sun Wukong mengamuk tanpa henti dengan mode Raja Kera raksasanya untuk memburu Biksu Tong. Dalam kondisi yang kurang baik, Biksu Tong berada di cengkraman Wukong. Biksu Tong sudah tidak ada pilihan lain selain membaca mantra pengendali lingkar kepala. Seketika itu Biksu Tong memasuki jiwa Sun Wukong yang terkurung dan berusaha untuk segera menyelamatkannya. Meskipun jiwa Sun Wukong dikurung dalam badai spiritual, Biksu Tong tak menyerah, dan akhirnya berhasil mengembalikan jiwa Sun Wukong. Setelah itu mereka berdua bersatu dan bersama-sama untuk melawan Raja Bayan. Raja Iblis Bayan yang sudah terpojok kemudian mengeluarkan kekuatan aslinya di mana ia berubah menjadi manusia setengah kelabang. Tak mau kalah saing Sun Wukong pun segera berubah dengan mode Raja Kera raksasanya, dan semakin ganas untuk menghantam Raja Iblis Bayan. Ditambah bantuan Biksu Tong yang memberikannya kekuatan. Heishi mencoba membantu dan menyelamatkan Raja Iblis Bayan. Tapi dengan kekuatan gabungan Sun Wukong dan Biksu Tong mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan ada di ujung kematian. Dalam kondisi sekarat Heishi kemudian mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada Raja Iblis Bayan. Dan mereka mati di dalam leburan lava. Meskipun Raja Iblis Bayan yang telah mati, tapi masalah lava yang sudah keluar tak kunjung berhenti. Sun Wukong kembali melesat terbang untuk menghancurkan gunung es yang berada di atas lautan lava. Seketika gunung es itu pun runtuh, dan Sun Wukong terjebak di dalam reruntuhan. Semua warga mulai tersenyum bahagia menyaksikan lava api yang menyala, seketika berubah menjadi bongkahan es kristal. Tapi tidak dengan Biksu Tong yang menganggap Sun Wukong telah mati, ia pun terpuruk dalam kesedihan. Sesaat kemudian, tangan Sun Wukong muncul kembali dan ia ternyata selamat. Kini mereka semua telah kembali bersatu untuk segera melanjutkan perjalanan. 不如你带我改造完成，我教你们直接送。我打算留下，与白蛇一起
重建地洞也能变成一件造福妖怪大道的宝物。不了，我初心。那魔器倘若合理使用，或许。 Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.